Jenazah dikebumikan di tempat pemakaman Los Empang, Kota Bogor. Usai disolatkan di Masjid At-Thohiriyah Empang, jenazah Ustadz Yazid Walid bin Abdul Qadir Jawas langsung dibawa ke pemakaman Los Empang, Kota Bogor. Ribuan orang mengiringi prosesi pemakaman tokoh Salafi ini usai disolatkan pada Jumat pagi tadi. Bahkan di sepanjang jalan, warga sekitar turut membagikan air minum bagi para warga yang turut ikut dalam iring-iringan jenazah. Ribuan warga berbondong-bondong berjalan sejauh kurang lebih 1 kilometer dari masjid tempat almarhum disolatkan. Dalam rombongan tampak juga pendakwah kondang Ustadz Syafiq Riza Bersalamah ikut bersama rombongan pengantar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, Indonesia dikejutkan dengan kabar meninggalnya tokoh penegak sunnah di Indonesia, atau penegak manhaj salaf, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pada tanggal 11 Juli 2024 kemarin. Lantas siapakah beliau? Mungkin Sobat Islam banyak yang belum kenal beliau, maka dari itu Sobat Islam harus simak video ini sampai habis. Ana ingat, Ana mulai belajar langsung kepada beliau itu ketika kuliah di Libya. Beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah. Habis zuhur biasanya. Ana juga ngaji sama beliau di Bogor. Tapi nggak serius. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya, dari angkot ke kereta ke angkot lagi, sampai tempat kajian itu sudah teler sama, udah ngantuk ya Allah seperti itu. Tapi yang jelas Ana mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Ami juga menyampaikan, kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan, tapi dari adab dan akhlak beliau. Ini tuh beberapa kali ke rumahnya Ustadz Yazid. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan Ana duduk di bawah dengan karpet yang udah usang, bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Ana tanya gimana cerita Ustadz, perjalanan Ustadz berdakwah Ustadz. Ya beliau sampaikan, di antara beliau sampaikan, Ana ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya, nanti nggak diperpanjang 2 tahun, ada yang pernah lama sampai 4 tahun kata dia. Kata beliau, yang paling capek itu mindah kitab, kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orangnya, suka bergurau. Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih, Ustadz artis nih. Ente itu jangan foto-foto terus, kata Ustadz Yazid, ngomong sama anak. Ente itu Ustadz, bukan artis, kata dia. Siap Ustadz, makanya jangan foto-foto terus sama anak. Rahimahullahu ta'ala. Sama Ustadz Fathi juga. Sampai terakhir ya, anak kalau mau cerita beliau panjang ya, karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu, karena udah malam, tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. Sampai terakhir anak ke sana, anak ngomong sama Ustadz Yazid, Ustadz, anak mau bawa istri anak Ustadz ke rumah Ustadz. Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustadz. Bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustadz. Bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusirkan hati istri gitu ya. Kata Ustadz Yazid, siap, dibawa, sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, anak sempat bawa istri anak untuk bertemu sama Ustadz Yazid, sama keluarganya. Akhirnya mak-mak kumpul sama mak-mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan fitnah umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW.
Sejak anak pulang dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded ya. Kasih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, jangan. Anak jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kaya ini. Janganlah. Anak pernah beli motor. Motor lumayan mahal lah buat anak ya. Harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motornya? Akhirnya anak jual lagi sudah, anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustadz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud. Setelah melihat beliau seperti itu, dengan gaya hidupnya yang biasa-biasa aja. Jadi kalau cerita tentang Ustadz Yazid ya dari sisi keilmuan, beliau termasuk yang memotivasi anak untuk belajar dan terus belajar ya. Kemudian dari sisi adab dan akhlak beliau, subhanallah, beliau orang yang sangat terbuka dengan kritik. Beliau ketika mengkritik, salah satu yang dikritik itu kajian di hotel ini. Dan Anda berangkat jumpain beliau. Pada waktu awal-awal datang dari Madinah, ada teman-teman ngajakin kajian di hotel. Anak langsung diserang. Gak boleh itu ya Allah, kata. Akhirnya anak datang jumpain Ustaz Yazid, jumpain Ustaz Abdul Hakim, diskusi sama beliau. Masya Allah, beliau sangat terbuka sekali. Artinya ada hal-hal yang memang merupakan hanya pendapat pribadi, ada hal-hal yang memang berlandaskan dalil, beliau sampaikan. Dan sekali lagi ya, anak mungkin nggak akan menemukan ganti seperti sosok Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Itu mungkin sedikit tentang beliau ya. Yang jelas kalau anak di rumah beliau senang sekali. Anak-anak kalau anak bawa ke rumah Ustaz Yazid, senang mereka. Dia katakan kapan lagi ke rumah Ustaz Yazid. Karena mereka banyak dapat nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan semoga keluarganya dikasih kesabaran. Dan semoga umat Islam nggak berhenti mendoakan beliau. Dan ilmu beliau jangan sampai berhenti di dada antum. Sampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut nahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik, dan ilmu kita kemudian terangkat. Orang yang paling saya benci dari kalangan ustadz salafi adalah Ustadz Yazid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Guru kita, beliau adalah sosok yang sangat tegas. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun cacian, cercaan, hinaan, cemoohan, bulian, bahkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada beliau, bisa kita lihat dan bisa kita dengar sampai detik ini. Dulu sebelum saya kenal dakwah salafi, orang yang paling saya benci dari kalangan ustadz salafi adalah Ustadz Yazid. Beliau urutan nomor 1 yang saya benci. Karena dakwahnya yang begitu tegas. Nasihatnya yang sulit untuk diterima bagi hati yang sangat keras. Ya.
Dan setelah saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, akibat fitnahan dari orang-orang yang membenci dakwah beliau, difitnah begini, difitnah begitu, orangnya begini, orangnya begitu, kurang begini, sok begitu, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, ini kan. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya beliau sampaikan, karena memang jujur demi Allah, saya dulu tutup mata, tutup telinga, jangankan mendengar, jangankan nonton, melihat wajah beliau saja saya skip, nggak mau dengar. Tapi setelah semakin saya sadar, teman-teman, saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, dan saya dengarkan setiap kajiannya yang dianggap membid'ah-bid'ahkan, yang dianggap mengharam-haramkan, mensyirik-syirikan pelaku orang ziarah kubur yang begini begitu. Setelah saya mendengarkan secara utuh, hati saya terketuk. Awalnya di situ, ya. Kebanyakan orang-orang ini sadar kepada dakwah salaf karena mereka mencari tahu siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang selama ini difitnah-fitnah begini begitu. Sama halnya ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya benci beliau. Ya, saya benci kepada Ustadz Khalid. Pokoknya kepada semua ustadz salafi saya benci. Sampai akhirnya saya sadar kalau apa yang mereka sampaikan qala Allah dan qala Rasul. Ulama bagi mereka nomor sekian. Bahkan keempat imam mazhab pun nomor sekian juga bagi mereka. Nomor satu adalah Al-Quran. Nomor dua adalah Rasulullah SAW. Nomor tiga adalah para sahabat. Nomor empat baru tabi'in. Tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab. Ternyata begitu cara mereka menyampaikan agama. Mengajarkan kita suatu nasihat agama. Agama nasihat. Dan nasihat-nasihat mereka dulu ketika saya belum kenal siapa mereka, sakit di hati. Pernyataan mereka, nasihat mereka sakit di hati, teman-teman. Tapi setelah kita tahu, malah kita terpukul dengan ego kita sendiri. Dan sekarang, saya belum sempat berjumpa dengan beliau, meskipun saya sudah berjumpa dengan beberapa ustadz-ustadz salafi. Saya belum berjumpa dengan beliau, tapi rasa sakitnya itu karena saya belum sempat meminta maaf secara langsung kepada beliau atas kebencian saya dulu. Ya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, selalu dalam ampunannya. Ikhwan, antum sekalian, guru dari kaum muslimin telah wafat dan berpulang ke rahmatullah. Beliau yang saya kenal dari puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 83, kami bertemu di perpustakaan, di tempat yang dipenuhi dengan kitab-kitab para ulama. Saya berkenalan karena sejalan dan bercita-cita untuk ad-da'wah ilallah, maka kami saling berbagi dalam menimba ilmu syar'iyah dan berdakwah apa yang kami mampu. Terus berlangsung sampai pada hari Kamis pekan yang lalu, saya sempat bertemu, menjenguknya dan berbicara, memberikan kabar gembira. Absyir ya Ustaz, antum telah berbuat apa yang antum telah buat. Apalagi antum selesai menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali jannah. Beliau telah menginfakkan umurnya sekian puluh tahun untuk berdakwah ad-da'wah ilallah, dan saya kenal betul dengan lisan dan tulisan. Salah seorang ahli ilmu telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan beliau mengajarkan kepada keluarga dan kepada umat, dan sangat giat. Salah satu yang membuat saya tertarik bertemu dan memanggilnya dan berkenalan, selalu di tangannya ada pena dan buku kecil. Tidak lepas dari itu untuk menulis sejumlah fawaid ilmiah. Itu yang saya tahu. Maka kita berkenalan. Ikhwan sekalian, Imam Ahmad pernah berkata, Yaumul Janaiz, pada hari jenazah bagi ahlus sunnah disaksikan oleh manusia. Yaumul Janaiz yang membedakan di antara pembedanya. Oleh karena itu kita kepulangan beliau mendapat pelajaran yang sangat berharga tentang dakwah yang hak, dakwah salafiyah yang harus tetap ditegakkan. Kita mencintai beliau. Saya pribadi sangat mencintainya dan kita selalu bersama. Tetapi tentu kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diredoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja, padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidahullah, semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Dan dengan meninggalnya seorang alim seperti ini, kita perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, dengan meninggalnya seorang alim berarti hilang juga ilmu bersama dia. Dan ini berarti menandakan kita harus perhatian secara khusus kepada para ulama kita. Semasa mereka hidup, maksimalkan untuk belajar. Raih semua mutiara ilmu, bukan hanya teorinya saja. Bukan hanya membeli bukunya, bukan hanya dulu di majelis ilmunya, tapi mencontohi akhlaknya, mencontohi perjuangannya, mencontohi kesabarannya. Semua ini penting, teman-teman sekalian. Baiklah Sobat Islam, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam persatuan umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.